Anggota DPR, bagaimana perjuangan Bapak Ibu semuanya waktu COVID-19. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kebaikan Bapak Ibu semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan menjadi perawat itu tidak mudah. Ya. Menjadi pelayan masyarakat itu tidak mudah. Dihadapkan dengan berbagai persoalan, bertemu pasien yang kadang kita sebelin, ya betul nggak? Betul. Tetapi kita dituntut untuk bekerja sangat baik, ramah. Padahal matanya kadang sejengkal. Karena saya juga pernah merasakan kalau tidak. Bedanya mungkin ibu di bidang kesehatan sama bapak. Saya waktu menjadi anggota dewan juga sama. Apa yang menjadi keluhan masyarakat bukan saya. Ya. Minta tolong BPJS saja seperti saya yang punya utang. Harus tadi. Jadi saya merasakan itu tugas Bapak Ibu semuanya tidak mudah. Tapi mari bersama-sama bekerja dengan ikhlas. Karena saya yakin dengan bekerja dengan ikhlas tidak ada pekerjaan yang berat, tidak ada pekerjaan yang merasa biasa capek di dalam ini akan ada. Karena kita bekerja dengan hati yang ikhlas. Bu, waktu saya menjadi anggota DPRD 5 tahun, Pak Anies, 90% orang yang datang ke rumah saya minta tolong. Jarang orang sumping kampungnya Abi, Assalamualaikum, Bu Dewan, waktu jadi dewannya, iya beas, kalau ibu Abi gak beas aja terus pergi jalan. Dia duduk manis di kursi saya, kalau enggak malah tuntunan minta tolong. Ya. Dan itu hampir tiap hari. Saya menjadi wakil rakyat waktu itu 24 jam rumah saya terbuka buat masyarakat. Semuanya ini minta tolong. Tapi karena dengan ikhlas, kerjanya ikhlas, nggak berat saya ngurusin mereka. Ayah duit di bere, minta duit di bere, atau duit nanti. Ya. Jadi segala sesuatu kalau dikerjakan dengan ikhlas, yang paling penting itu menjadi amal ibadah Bapak Ibu semua. Ya, itu yang gak terasa Pak Bu. Ya. Numpuk tuh tabungan kita di akhirat. Jadi harus sangat bersyukur menjadi perawat. Ya, tepuk tangan buat perawat. Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya banggakan. Saya dilantik baru 2 bulan. Saya hadir di saat kondisi fiskal kita terbatas dan minus. Ya, tetapi niat saya itu sudah ikhlas untuk membangun anak, untuk menyehatkan anak. Kalau saya curhat dengan teman-teman bupati lain,
Cuma jadi bupati seribu katanya. Kalau dibilang lepu, mungkin iya secara finansial. Tetapi ada tantangan buat saya. Kalau saya menjadi bupati di saat semuanya hebat, pembangunannya oke, duitnya oke, kedua utang CPP, ya. Yang selalu bahas teman-teman, begitu kali di medsos kalau bu TPP bayar, bu TPP nama kali cairkan aja duit mana? Ya, itu tantangan buat saya. Di saat kondisi fiskal kita terbatas, bagaimana saya menyelesaikan permasalahan-permasalahan, bagaimana saya harus ngomong, itu yang luar biasa. Dan namun Abi jadi bupati di senang, enteng. Di sini saya berpikir keras. Di sini saya berpikir bagaimana menyelesaikan semuanya. Jadi saya ingin Bapak Ibu sabar. Saya bukan tidak memikirkan, sangat memikirkan. 1 minggu sekali saya bolak-balik ke Jakarta, ke Subang, ke Bandung hanya untuk memikirkan bagaimana nasib Bapak Ibu semuanya. Jadi dongengin soten, gak asal percuma kayak ibu bapak mah gitu. Ya, biar tidak tahu prosesnya gak apa-apa, biar cukup saja saya yang tahu bagaimana saya berpolitik. Walaupun saat ini saya belum menemukan titik terang Bapak Ibu, tapi gelombang saya kira-kira. Jadi mulai kalau di medsos saya, ayo PTPP, ayo pasti selesaikan perawat gitu. Ya, doakan saya, mudah-mudahan saya bisa menyelesaikan segala permasalahan ini secepatnya. Bapak Ibu semua yang saya hormati. Untuk PPNI di Pangandaran ini P3K untuk ini pelantikannya kapan mungkin? Itu masih dalam diskusi kami. Mudah-mudahan secepatnya. Saya berharap ini kan momen halal bihalal. Barusan berkumpul semuanya, saling memaafkan, ya. Dan tentunya saya berpesan kepada PPNI, mudah-mudahan PPNI semakin kompak, solid, dan menjadi garda terdepan masyarakat. Bekerja dengan baik walaupun ya tentu dalam kondisi fiskal itu terbatas, tapi teman-teman PPNI tetap semangat bekerja melayani masyarakat. Kalau urusan pengangkatan P3K itu lagi didiskusikan kita, mudah-mudahan secepatnya akan sembuh. Bu, kalau untuk infrastruktur penunjang puskesmas kayak misalkan pembantu itu untuk saat ini kalau dari APBD tidak, kita tidak menganggarkan APBD teman-teman karena memang kondisinya memang fiskal tidak terbatas, jadi umum dari APBD nggak ada. Oh, belum Ya. ini. Tapi sementara ini kan sebetulnya di kita puskesmas 15 puskesmas udah paripurna udah cukup baik ya. Kita punya rumah sakit Pandega yang luar biasa lah, kekurangan hanya sedikit-sedikit. Tapi alhamdulillah sih ada beberapa dari DAK, tentunya itu saat ini di Pandega juga ada ruang operasi tuh MOT beserta peralatan kekurangannya ada sih. Cuman kalau untuk puskesmas belum ada bantuan kalau tahun ini belum. Benar ada keluhan itu Bu, kekurangan rawat inap, ruang Ya, rawat inap itu. nah itu yang menjadi permasalahan kita memang ada beberapa puskesmas yang ruang inapnya sedikit. Tapi kita lagi berupaya, mudah-mudahan sih tahun 2020 udah mulai kita selesaikan satu-satu ya. Tapi sekarang juga kita akan membangun rumah sakit puskesmas yang masih dahulu. Itu kan tadinya bukan rawat inap, sekarang akan jadi rawat inap. Hanya itu aja sih. Tahun yang ini ya. Bu, ada pesan khusus gak untuk PPNI? Saya pesan kepada PPNI semakin solid, semangat bekerja dengan baik dan ikhlas. Karena dengan bekerja dengan ikhlas, insya Allah pekerjaan apapun, seberat apapun tidak akan terasa berat dan akan menjadi ringan. Dan yang tentunya yang paling penting menjadi amal kebaikan kita di akhirat. Pokoknya semangat, oke?